Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Sabrina Channel. Jadi kali ini mungkin untuk subscriber lama aku, kalian tahu kan sebelumnya aku buat konten apa. Nah untuk subscriber baru aku, hai, jadi aku Sabrina Channel yang biasanya aku bikin konten tentang daily mini vlog. Tapi kali ini aku mau bikin konten yang beda dari biasanya. Apa itu? Yuk kita langsung ulik aja bareng-bareng. Oke guys, jadi kali ini aku mau ngebahas peristiwa atau kasus yang emang masih gempar, terutama di Sulawesi Utara tentang orang ini. Jadi aku mau bahas cerita ini karena ini tuh bener-bener miris banget ya menurut aku. Dan ini tuh sebetulnya lokasinya nggak jauh beda sama tempat aku tinggal. Aku sekarang kan ada di Manado nih, di kota Manado, Sulawesi Utara. Ini juga kasusnya ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Boltim, di Sulawesi Utara juga. Yuk kita bahas aja karena ini bener-bener cerita yang bener-bener menurut aku mengerikan. Berawal dari desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara, ada anak cantik ini namanya Tilva Azahra Mokuago. Anak ini berusia 8 tahun. Dia adalah salah satu anak dari pejabat yang ada di Kabid Bina Marga Dinas PU. Nah guys, jadi dia itu adalah salah satu anak yang benar-benar ceria banget di desanya, sering bersosialisasi dengan siapapun, terus dia rajin mengaji dan emang didikan orang tuanya bagus banget. Dia anak satu-satunya dari pasangan ibu dan bapak yang emang benar-benar tegas, terus memang mementingkan pendidikan dan juga kesopanan yang sangat luar biasa. Saking sayangnya orang tuanya kepada dia, membelikan suatu aksesoris berupa emas lah. Orang tuanya itu ngasih perhiasan kepada anaknya itu bagus sekali ya, terutama kepada perempuannya itu untuk investasi masa depan anaknya ke depannya. Tapi mungkin yang nggak kita sadari bahwa dengan kita menggunakan aksesoris terlalu banyak kepada anak itu bisa mengundang banyak orang untuk ya amit-amitnya mencuri barang tersebut kan. Pada tanggal 18 Januari 2024, adik Zahra ini sedang bermain bersama ibunya di rumah neneknya. Kebetulan mungkin lagi hari libur ya, jadi mereka lagi pada main di rumah neneknya. Tiba-tiba ada orang ini, atau ada yang tadi aku udah jelasin orang ini sadisnya gimana. Jadi pertama aku kenalin dulu dia siapa. Dia itu adalah Arnita Mamonto alias Aning, yang bisa disebut Aning. Jadi dia tuh sebetulnya banyak dikenal sama orang tuh baik. Dia suka main sama anak kecil, dia karena mungkin dia punya anak kecil juga kan, jadi banyak orang-orang yang suka pada main ke rumahnya dia. Tapi dengan salahnya dia, mungkin entah hilaf apa gimana, dia pernah ketahuan mencuri salah satu jemuran warga yang ada di situ dan membuat warga yang mungkin udah nggak respect lagi sama orang itu. Udah adik Zahra dan ibunya main di rumah neneknya itu. Pelaku, atau kita langsung sebut aja pelaku kali ya. Pelaku itu dia udah ngintip adik Zahra di situ bersama ibunya. Dia melihat adik Zahra menggunakan emas, perhiasan berupa kalung, 2 cincin dan 1 gelang. Nah, disitulah muncul niatan jahat yang udah mungkin dia pikirkan karena emang dia udah sebelumnya pernah mencuri mungkin ya. Jadi dia berpikir kayak, ini aku harus dapat ini. Kenapa dia berani mencuri seperti ini? Karena mungkin himpitan ekonomi yang gak bisa dia penuhi. Katanya dia emang hidupnya ingin terlihat hedon, tapi mungkin dia ya namanya mungkin orang gak mampu ya, tapi dia memikirkan hal yang sangat pendek menurut aku guys. Jadi dia kan udah ngeliat tuh ada Zahra dia lagi di rumah neneknya sama mamahnya pakai perhiasan, muncullah motif pembunuhan kepada dia. Mungkin emang udah motif pembunuhan sih di otaknya, nggak ada kayak cuma mau ngambil atau gimana gitu kan ya. Nggak ngerti sih aku juga gimana pikirannya dia. Udah kayak gitu, dia langsung nyamperin ke rumah neneknya juga. Datang ke rumah neneknya nemuin Zahra. Dia bilang, Zahra kita main yuk ke rumah tante. Dia bilang gitu, kita main sama anak tante. Ya namanya Zahra memang sehari-harinya selalu main di rumahnya Aning atau pelaku ini, karena Aning punya anak. Dari situ adik Zahra sama sekali nggak ada penolakan, karena dia seneng kan disuruh main di rumah yang ada anak kecil. Maklumlah pada anak kecil pada umumnya ya emang seneng banget ngeliat anak kecil lagi, padahal mereka masih kecil kan. Oke, dari situ si pelaku si Aning ini udah langsung ngajak adik Zahra ke rumahnya. Nah udah langsung ngajak main ke rumahnya adik Zahra. Di situ adik Zahra sedikit bermain dulu sama anaknya. Terus tiba-tiba
kejadian demi kejadian mulai mungkin Ade Zahra udah ngapang ya, namanya juga anak kecil kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba Aning suruh menunggu Ade Zahra di rumahnya itu sendirian. Ternyata Aning itu mau menitipkan anaknya kepada tantenya bernama Wiramamonto. Nah, disinilah aksi jahat dia dimulai. Setelah menitipkan anaknya, pelaku langsung balik lagi ke rumah untuk nemuin Ade Zahra itu karena dia udah punya niat buruk itu. Pelaku langsung mengajak Ade Zahra untuk memetik sayur di kebun mungkin dekat rumahnya ya, di dekat rumahnya. Dari situ sebetulnya Ade Zahra udah maksudnya kayak berpikir katanya suruh main sama anaknya gitu kan, mungkin ini yang ada di pikiran aku ya. Tapi kok malah diajak pergi ke tempat sayur. Sebetulnya Ade Zahra itu kayak masih gimana ya tante, ikut nggak ya di dalam hatinya. Tapi dari situ suaminya Aning nih, suaminya Aning bilang ikut aja seru. Nah dari situ Ade Zahra langsung bilang iya ya kayaknya seru, yaudah deh ikut aja. Kan dia mau metik sayur tuh di kebun deket rumahnya Aning itu. Nah dari situ akhirnya Ade Zahra ikutlah ke sana kan. Aning udah mempersiapkan pisau yang digunakan untuk mengeksekusi Ade Zahra yang emang ya Allah. Sekitar jam 11 WITA siang berarti ya, pelaku ngajak Ade Zahra itu mulai ke jalan kebun itu ya, tepatnya berada di Lorong Baret Desa Tutuyan 3. Itu masih di salah satu kecamatan yang emang masih di lokasi tersebut kan. Akhirnya dari situ pelaku ngajak korban yang emang perjalanannya itu cukup jauh guys. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian kalau Aning atau pelaku ini ngajak Ade Zahra pergi keluar itu lewat belakang rumahnya, mungkin supaya nggak ada saksi mata atau nggak ada yang lihat kalau Aning yang bawa Ade Zahra ke salah satu perkebunan yang menurut katanya kebun sayur itu. Nah mereka udah jalan kaki nih jauh banget gitu kan, namanya anak kecil kan pasti ada rasa capek, apalagi dia yang ngerasa deket banget sama Aning atau biasa disebut tantenya itu. Dia dengan manjanya bilang, tante gendong aku dong. Akhirnya mau dong Aning, mungkin karena dia biar bisa melancarkan aksinya kan. Dari situ pelaku ini dia ngegendong Ade Zahra itu dari perjalanan yang emang cukup jauh, katanya mau metik sayur itu kan. Dari situ dia digendong lah Ade Zahra. Tiba-tiba ketika Aning udah melihat situasi yang emang benar-benar sepi, disitulah dia mulai melakukan aksinya. Aning secara sadar dia langsung menurunkan Ade Zahra dan langsung mendorong Ade Zahra sekaligus. Dan udah gitu dia langsung nindihin Ade Zahra sekaligus juga. Gila gak sih, anak sekecil itu ditindih sama orang dewasa yang menurut aku dia badannya emang besar kan, berisi gitu kan. Dari situ Ade Zahra merasa pengap dong. Dia bilang, berarti kan Ade Zahra posisinya tengkurap kan, tante tolong, kenapa tante, ini ada apa tante tolong. Dari situ dia udah langsung secara ya Allah nggak tega banget, dia langsung katanya waktu di penyidik itu dia bilang kenapa dipotong, karena katanya kalau dia nyabut ditarik kayak gitu harga emasnya bakalan turun. Tapi kan di situ dia nggak ada rasa kasihan atau gimana gitu kan, apalagi dia punya anak kecil. Dia langsung mengeksekusi dengan leher kanan dan punggungnya Ade Zahra itu sampai putus. Dari situ udah diputusin, dia udah ngambil perhiasannya, dia tendang kepalanya kesolokan. Gila nggak sih? Udah gitu dia langsung nendang juga badannya dan langsung dia cari suatu penutup. Akhirnya dia nemu pohon pisang atau daun pisang, langsung dia tutupin. Dan dari lokasi itu dia langsung pulang ke rumahnya untuk mandi, terus nyuci baju, dan bajunya disimpan di atas mesin cuci. Dan anehnya lagi yang mungkin konyol banget, dia sholat, udah ngelakuin hal itu dengan kata sholat sih memang wajib, tapi yang buat konyolnya apa? Dia berdoa sama Allah, dia bilang katanya ibaratnya minta disembunyikan, semoga nggak ketahuan apa yang dia lakukan. Stres kan itu orang, astagfirullahaladzim. Dari situlah langsung dia langsung pergi ke dulu anaknya kan dari rumah tantenya dia, terus dia langsung bawa anaknya naik bentor. Kalian yang nggak tahu bentor yang kayak gini nih, jadi dia langsung bawa anaknya juga dan langsung pergi ke pasar untuk menjual perhiasan yang udah dia ambil dari Ade Zahra. Sebelumnya dia udah cuci dulu ya, itu sampai bersih pokoknya. Dari situ lakulah emas itu seharga 3.570.000. Saking gegernya berita ini karena emang viral di Facebook dan lain-lain, dan sampai pelaku itu si Aning itu bikin status juga loh guys untuk mencari Ade Zahra, karena saudara-saudaranya semua
share di Facebook tentang kehilangan Ade Zahra. Dia juga ikut ngeposting. Nah, karena gegernya itu, Bupati di Baltim Sulawesi Utara itu sampai mendengar kabar tersebut dan langsung datang ke lokasi yang ada di Baltim tersebut, di rumahnya kediaman Ade Zahra itu, menemui keluarganya. Dari situ, karena ada saksi mata yang melihat bahwa terakhir Ade Zahra itu bersama Aning, langsung Aning ditanya sama Bupati, bukan untuk menuduh dia tersangka, tapi Pak Bupati bertanya bahwa ini tadi gimana ceritanya, Ade lihat di mana, Ade Zahra di mana bersama kamu dan lain kayak gitu lah. Dari situ Aning dengan pinternya, dengan ya mulut berbohongnya, dia bercerita bahwa saya nggak ngeliat, pokoknya dia ngeles aja sama sekali kalau dia nggak tahu Ade Zahra kemana. Pokoknya saya udah lihat Ade Zahra di situ, udah nggak lihat. Dari situ ya namanya Bupati kan maksudnya nggak bisa nuduh, kayak ya udahlah. Tapi di situ Bapak Bupati tuh mencium bau-bau anyir, ya mungkin namanya darah manusia, darah mungkin sama-sama hanyir mungkin ya, kan kita nggak tahu. Di situ Bapak Bupati udah mencium adanya bau hanyir dari badannya dia. Cuman kan karena nggak ada bukti, oke, sudahlah, ditutuplah pencarian Ade Zahra karena tidak ada, Bapak Bupati juga tidak bisa menegakkan dia sebagai pelaku karena tidak ada bukti. Keluarganya udah ngelapor nih ceritanya ke kepolisian yang ada di sana tentang kehilangan anaknya. Ya namanya polisi kan langsung udah ada tahu saksi mata terakhir sama Aning, polisi langsung lah menginterogasi Aning. Dan di situ dia bersilat lidah dengan hebatnya, dia bilang kalau sama sekali dia nggak tahu, tapi dia bicaranya berbelit-belit. Yang namanya polisi kan dia pintar. Ini orang udah bicaranya bukan kemana aja, udah belot-belot sana sini dan kayak banyak berbelit-belit menutupi sesuatu kan. Akhirnya dari situ karena polisi juga belum mempunyai bukti, polisi terus mencari bukti. Sesudah menginterogasi dia yang dia tetap mengaku, di situ langsung warga mencari lagi Ade Zahra sampai malam pokoknya. Dan anehnya juga itu si Aning ikut nyari juga, sama suaminya juga ikut nyari, seolah-olah mereka itu sama sekali nggak tahu kejadian ini, padahal pelakunya adalah Aning. Ya udah kayak gitu, langsunglah warga mencari-cari nih Ade Zahra mana nih, sampai belum ketemu. Tiba-tiba ada salah satu warga yang emang feelingnya kuat banget, mungkin itu udah jalan dari Allah ya. Dia bilang katanya, feeling saya Ade Zahra ada di kebun kelapa. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia jalan ke kebun kelapa. Terus dia melihat ada suatu gundukan yang ditutupi sama daun pisang. Curiga lah dia, feeling dia kuat banget kan. Pas dia buka, kepala Ade Zahra yang udah dipotong. Ya Allah. Dari situ pas dia buka lagi ada tubuhnya juga. Posisinya itu badan, kaki, kepala. Ya Allah, kan ngeri banget kan. Dari situ langsung warga dia teriak sekeras-kerasnya manggil warga. Wah, semua akhirnya berdatangan gitu, seolah-olah wah kaget banget dan lain-lain. Aning itu kaget di situ sama mungkin sama Aning gitu. Si Aning pokoknya ikut kaget dia di situ. Akhirnya dari situ langsunglah dilaporkan ke keluarganya bahwa ditemukan Ade Zahra dalam kondisi seperti itu. Orang tuanya bener-bener histeris banget sampai nangis-nangis ya Allah, namanya kehilangan anak kan ya, apalagi ini anak satu-satunya loh gitu, yang bener-bener disayang, yang bener-bener dimanja gitu kan. Udah dari situ langsunglah warga manggil polisi, dan sama polisi langsung dibawalah jenazahnya Ade Zahra untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dari situ polisi langsung menyelidiki dan melihat langsung dari jenazahnya Ade Zahra bahwa di situ tidak ada kalung, perhiasan-perhiasan yang dipakai, karena kan sebelumnya orang tuanya bilang kalau dia pakai perhiasan. Dari situ langsung polisi bilang bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pencurian yang emang bener-bener sadis. Selain itu juga polisi juga sudah melihat bahwa ini adalah mungkin salah satu pembunuhan yang sangat berencana. Karena apa? Pisau pembunuhan yang udah dia pakai dibuang nggak jauh dari tempat itu. Dari situ polisi langsunglah menyelidiki kasus itu, melihat perhiasannya hilang. Dari situ polisi langsung menelusuri ke beberapa toko emas yang terdapat di daerah Baltim di situ ya. Mungkin ada beberapa, dan polisi langsung nyari-nyari ke beberapa toko emas. Ketemulah salah satu toko tuh, langsung didatangi sama polisi, dan polisi menanyakan kan, ada nggak yang ngejual satu kalung, satu gelang, dan 2 cincin pada tanggal 18 Januari sekitar jam 11:30 WITA. Dari situ dia langsung melihat cek pembelian emas itu, dan ternyata karyawan emas toko emas itu bilang, oh iya ada pak ini. Di situ karyawan langsung memberikan rekaman CCTV
pada hari yang ditanyakan bapak polisi tersebut, disitulah langsung terungkap bahwa memang pelakunya Aning alias kerabat atau saudara atau tantenya dia sendiri. Ngeri nggak sih teman-teman? Dari situ polisi dengan membawa bukti, kan polisi udah tahu dong karena sebelumnya dia udah polisi udah ngeinterogasi dia sebagai saksi mata, dia nggak ngaku. Akhirnya polisi punya pegangan ada rekaman CCTV, dan di situ karyawannya itu bapak polisi bilang, kamu tahu nggak sama orang ini? Saya tahu pak, karena sebelumnya dia pernah membeli dan menjual emas juga di sini. Polisi bilang, boleh kamu tunjukin orangnya? Akhirnya karyawan itu ikut. Sesampainya di rumah Aning, banyak polisi datang. Tiba-tiba ada Aning yang lagi bersantai kayak gitu, terus polisi bilang kayak gini ke pegawai, mas, yang mana orangnya? Itu dia orangnya. Dari situlah langsung dia nggak bisa ngelak. Dari situ dia langsung ditangkap sama polisi. Dia sama sekali nggak ada berbelit-belit kalau di situ karena sudah ada jelas rekam CCTV. Ya dijelasin kalau itu dia, dan akhirnya dia ditangkap. Dan setelah diinterogasi, dia memang jujur sejujurnya. Dia bilang katanya dia pengen mencuri perhiasan Ade itu untuk membeli, Ade Zahra itu untuk membeli handphone, terutama selain untuk membeli susu formula dan untuk membeli emas lagi, dia terutama beli handphone. Dari situ polisi langsung memberi kabar kepada orang tuanya bahwa pelakunya adalah dia, Aning, adalah tantenya sendiri. Dari situ keluarganya benar-benar lebih shock lagi. Awal kan udah shock ya, 3 kali shock tuh, kehilangan anaknya belum pulang, kedua anaknya ditemukan dalam keadaan seperti itu, yang ketiga pelakunya adalah kerabat atau saudaranya sendiri. Dari situ langsung keluarganya nangis-nangis dan memang nggak sangka sama sekali gitu kan. Selain itu juga polisi mengamankan suaminya karena dicurigakan suaminya itu ikut bekerja sama, tapi katanya sih nggak ada sama sekali, nggak tahu sama sekali gitu. Tapi yang namanya untuk sebagai jaga-jaga, akhirnya Aning dan suaminya dibawa ke polisi, dan Aning sudah dijelaskan bahwa dia menjadi tersangka. Nah guys, itulah kejadian yang emang benar-benar mengerikan menurut aku, dan emang sangat-sangat bukan hatinya manusia kalau seperti itu kan. Hewan aja punya hati, dia sayang sama anaknya, dia sayang sama satu bangsanya lain, satu hewannya lain. Kalau ini nggak tahu lah, aku nggak ngerti itu dia kayak gimana. Pelajaran juga sih buat kita, apalagi buat seorang ibu-ibu ya yang punya anak perempuan masih kecil. Ya usahain nggak usah dulu pakai perhiasan kayak begitulah gitu. Kalau mau juga paling yang plastik-plastikan kayak semacam yang lucu-lucu yang gambar bunga gitulah, jangan mas-mas, karena apa, itu bisa memancing emang orang-orang bisa gelap mata karena cuma melihat hal seperti itu. Contohnya seperti apa, kasus ini yang emang benar-benar sangat malang banget dan sangat-sangat disayangkan banget dan benar-benar mengiris hati kita. Apalagi aku sebagai seorang ibu yang ngerasain banget gimana rasanya ya ngurus anak dari kecil tuh kayak gimana gitu, terus sama orang lain apalagi saudara sendiri di seperti itu kan gitu kan. Terus juga buat kalian yang ingin hidupnya enak atau gimana, kerja cari uang, bukan ingin hedon dengan cara hal seperti ini, nggak mikir ke depannya kayak gimana kan. Dan seperti itu mereka tuh dulu tidak pernah ada masalah apa-apa, padahal mereka keluarga tuh nggak ada masalah apa-apa. Guys, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas. Kalau kalian suka, kalian bisa bisa komen, dan kalian bisa bilang, teh ayo teh lagi bikin lagi yang seperti ini, karena emang aku greget banget ya, ini posisinya lokasinya udah beda sama lokasi aku, makanya aku kaget banget ya Allah, ini ada di sini lokasinya. Jadi gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.